Itu buaya yang pernah ke rumah. Bagaimana tuh? Bagaimana? Kamu kalah lagi. Maaf, Nyi Ratu. Saya mengaku salah. Kalau begitu, biar aku sendiri yang turun tangan. Setelah mendengar kabar kekalahan anak buahnya, Sang Ratu Buaya murka. Ia memutuskan turun tangan sendiri, berniat merebut bayi yang dijaga oleh dua pengawal setia Nyi Roro Kidul. Dengan penuh siasat, ia menyamar sebagai seorang wanita tua dan mendatangi rumah seorang juragan, tempat bayi itu berada, sedang asyik bermain dengan wayang. Namun, saat ia mendekati bayi yang diincarnya, kedua pengawal Nyi Roro Kidul segera muncul, siap melindungi. Pertarungan sengit pun tak terelakkan, sampai akhirnya Nyi Roro Kidul sendiri hadir, menambah ketegangan di udara. Ayo, Temon. Ikut Mbah yuk. Temon. Ayo, ikut Mbah sayang. Ayo. Ayo ikut Mbah. Ayo. Mau tidak? Ayo, Temon. Ikut Mbah. Lepaskan. Lepaskan aku. Ratu Branga! Ya. Nyi Ratu, sembah saya Nyi Ratu. Iya, aku terima. Tapi jawab pertanyaanku. Kenapa Nimas Ratu Branga begitu bernafsu sekali ingin memiliki Joko Temon? Nyi Ratu, saya akan jadikan Joko Temon sebagai lelananging Kedaton Branga. Kehadiran Nyi Roro Kidul membuat Sang Ratu Buaya gentar. Meski keinginannya untuk merebut bayi itu begitu kuat, ia tetap memberi hormat kepada penguasa Laut Selatan. Dengan kecerdikan khasnya, Sang Ratu Buaya mengajukan tawaran licik, biarkan bayi itu memilih sendiri kepada siapa ia akan tinggal. Usai menyampaikan tawaran tersebut, ia meninggalkan tempat dengan senyum penuh tipu muslihat. Tapi kodratlah yang membuat saya seperti ini. Kalau sekarang saya ingin adanya lelanang di kedaton saya, karena saya ingin adanya lelanang sejati dalam hidup saya. Nyi Ratu, saya ingin dicintai. Saya ingin seperti yang lain. Silakan. Tapi jangan Joko Temon. Kenapa Nyi Ratu? Karena
Joko Temon sudah jadi putra angkatku. Nyi Ratu, Dia sudah menjadi putra angkatku sejak masih dalam kandungan ibunya. Jadi, jauh sebelum yang lain memiliki, aku sudah jadi ibunya. baiklah kalau begitu. Saya akan mundur. Tapi di kesempatan lain, biarlah Joko Temon sendiri yang akan menentukan kepada siapa dia akan ikut. Belum waktunya, Joko Temon. Belum waktunya kamu ikut ibu. Sudah saatnya. Sudah saatnya Wulung Ireng keluar dan mencari mangsa. Iya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Cepat pergi ke Demang Kalimajang dan laporkan apa yang sudah terjadi. Ki Demang akan melapor ke Kanjeng Tumenggung. Iya, Kang. Iya. Ayo cepat lapor sana. Iya, iya. Setahun yang lalu, kau memakan korban manusia Wulung Ireng, bayi Mbok Supo, dan beberapa warga desa. Apa sekarang kau akan melakukan hal yang sama? Tidak boleh ada lagi korban manusia. Kalian tidak boleh gegabah seperti setahun yang lalu. Kalian tidak boleh menyerang ketika Wulung Ireng baru keluar dari gua. Kalian harus tetap tenang dan siaga di tempat kalian masing-masing. Biarkan Wulung Ireng terbang memutari mangsa yang telah kalian sediakan. Biarlah dia pilih kambing, sapi, atau domba yang telah kalian umpankan itu. Biarlah dia melahap satu persatu hewan yang telah kalian umpankan. Tapi begitu temboloknya kelihatan besar, dan terbangnya sudah tidak lincah lagi, barulah panas hewu kalian lepaskan. Mengerti kalian semua? Sendiko Dawuh Kanjeng Tumenggung. Kalau kalian berhasil membunuh Wulung Ireng, berarti bencana tahunan burung iblis itu akan berakhir. Kasihan Dawuh Kanjeng Tumenggung. Yudhotrongo, Dawuh Kanjeng Tumenggung. pimpin prajuritmu dan berangkat sekarang. Nanti aku menyusul. Sendiko dawuh Kanjeng Tumenggung. Ya. Sementara itu, di Istana Tumenggung, ancaman lain menggantung. Seekor burung raksasa bernama Wulung Ireng terus menghantui wilayahnya. Tumenggung memerintahkan pasukannya untuk menunggu saat yang tepat, yaitu ketika burung itu kenyang dan terbang rendah, agar mereka bisa menyerangnya dengan panah-panah mereka. Namun di tengah persiapan, seorang gadis yang jatuh cinta pada kepala keamanan Tumenggung menghadang. Gadis itu, yang penasaran dengan Wulung Ireng, bertekad melihat burung itu keluar dari sarangnya. Dengan menyamar sebagai pria, ia bergabung dalam pasukan, meskipun ibunya melarang keras. Punya akal. Nanda Roro, kenapa berpakaian seperti itu? Mau kemana? Ambar mau ke Gua Wulung, Bu. Mau lihat Wulung Ireng keluar dari sarangnya. Nanda Roro, Wulung Ireng itu elang raksasa. Ganas, apa kamu tidak takut? Oh, tidak, Bu. Nanti ada yang melindungi, ya.
Nanda Roro, tunggu. Biarkan saja. Wulung Ireng itu wulung ganas. Saya khawatir kalau terjadi apa-apa bagaimana? Kamu ini pura-pura tidak tahu atau... Saya benar-benar khawatir. Kan sudah ada Yudo Turonggo. Sudah ada yang melindunginya. Kenapa Kang Bo bicara seperti itu? Dia Jenggalu Centini. Kamu kan ibunya. Jangan pura-pura tidak tahu. Mengenai apa? Kerjasama Nanda Roro Ambarwati dengan Yudo Turonggo untuk menghancurkan aku. Menghancurkan Kang Bo Loro Andini? Ya, Kenapa Kang Bo punya pikiran seperti itu? kamu pasti cerita pada anakmu tentang racun itu. Racun yang seharusnya membunuh Ayu Sekarsari. Nanda Roro tidak mungkin cerita kepada siapapun kalau ibunya yang membubuhkan racun ke bubur perocotan itu. Tapi kepada Yudo Turonggo dia bercerita. Dan alasannya ibunya terpaksa melakukan itu karena dipaksa Loro Andini, aku. Tapi... Sekarang Nanda Roro Ambarwati dan Yudo Turonggo sedang mencari-cari kesempatan untuk menyeret aku ke tiang gantungan di Ajeng. Dan mereka sedang mencari bukti-bukti untuk mencari tahu dari mana aku dapatkan racun itu. Dan kenapa aku memaksa kamu untuk melakukannya. Begitu bukti-bukti itu didapatkan, kamu yang akan dipaksa untuk menjadi saksi di Ajeng. Tapi karena kamu ingin selamat, maka kamu akan memilih untuk berkhianat. Tidak. Saya tidak akan berkhianat. Saya punya kepentingan sendiri kenapa saya mau melakukannya. Tapi kamu tidak ingin dihukum gantung, maka kamu pasti akan berkhianat padaku. Tidak. Aku hampir tidak mengenalimu, Ambarwati. Kalau tidak begini, kapan lagi bisa berdua dengan Kakang? Tapi itu membahayakan dirimu, Cahayu. Kakang Yudo, bahaya apapun akan saya tempuh asal bisa berdua dengan Kakang. Lantara Romo Wijoyo, Cinta tak jaluk, nyoh tanpa nono. Mati dening aku. Kelakon ini, yen pancen orang ngulungan ke Sinto remuk. Wulung Ireng? Wah, ayo, paloso. Romo, ini maju lekani hatiku. Kalian semua berdoalah Wah, supaya lantaran Wulung Ireng Romo tidak ngamuk seperti dulu. simbarmu koyo ini, lekani hatiku mati. Ayo. Dening aku. Iya, sudah saatnya. Kenapa, Kang? Wulung Ireng mulai kekenyangan. Kamu tunggu di sini, jangan kemana-mana, ya? Siap. Lepas! Kejar! Tunggu di situ.
Dosamu kok kalah, kowe kalah. Ayo kalah, ayo. Ora iso ngrebut Sinta, ora iso kuwi duweku, ora iso. Kalah. Dosamu kok cuek, dosamu kok elek, kalah. Kalah kowe kalah. Jatayu. Namun, bahaya lain mengintai gadis tersebut. Seorang selir raja berusaha menanamkan kebencian di hatinya, membuatnya terjerat dalam intrik istana yang mematikan. Nyawanya terancam, dan saat mencoba melarikan diri dari skenario yang penuh tipu daya, ia malah terjebak dalam konspirasi yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Jatayu. Mana Sintaku? Mana? Kau bawa tidak? Mana Sintaku, Jatayu? Cepat! Mana Sintaku? Bawa aku ke Sinta, Jatayu! Bawa aku! Cepat! Ayo, bawa aku ke Sinta! Aduh! Jatayu! Jatayu! Tolong! Jangan keras-keras! Aduh, sakit! Sakit! Aduh! Jatayu! Pelan-pelan! Jangan keras-keras! Aduh! Jatayu, pelan-pelan ini. Jatayu, aduh, jangan keras-keras peramnya. Aduh, Jatayu, Bayi itu. Di sarang Wulung Ireng, pasukan Tumenggung telah siap dengan panah mereka. Gadis yang menyamar ikut bersama mereka, tanpa disadari oleh pasukan bahwa ia adalah gadis yang mencintai kepala keamanan. Ketika Wulung Ireng keluar dari sarangnya untuk mencari mangsa, pasukan melepaskan panah-panah mereka. Burung raksasa itu, dengan amarah menggelegak, terbang menuju kampung Joko Temon, menyerang dan membawa seorang anak kecil ke udara. Dari kejauhan, Nyai Roro Kidul mengamati semua ini, matanya tertuju pada Sang Tumenggung. Ia melihat kelicikan di balik wajahnya yang angkuh, seorang yang gemar mengambil keuntungan dari usaha orang lain, mengklaim setiap kemenangan sebagai hasil perbuatannya. Dengan kemarahan yang membara, Nyai Roro Kidul berbicara kepada pelayan setianya, Condro Manik. Ia hendak memperingatkan Tumenggung atas keserakahan dan ambisinya yang membutakan. Namun, seperti biasa, nafsu dan ambisi Tumenggung, Cokro Nanggolo, menutupi telinganya, membuatnya menolak setiap nasihat bijak yang datang dari Dewi Laut Selatan. Kamu lihat sendiri, Cundo Manik. Itulah kelemahan Tumenggung Cokro Nanggolo. Tidak kesatria, tanpa malu mengakui yang bukan karyanya. Haruskah saya datang untuk mengingatkannya, Kanjeng Ratu? Tidak. Sudah beberapa kali kita coba. Cokro Nanggolo tidak pernah peka oleh bisikan yang kita sampaikan kepadanya. Tak mungkinkah Kanjeng Ratu mengingatkan dan menyadarkannya? Aku ingin sekali menyadarkannya, Cundo Manik. Tapi kalau hati dan jiwa sudah tidak peka, dia tidak mungkin mau mendengarkan. Aku bisa apa?